recording in progress. Nah, kemudian sedemikian hingga X. Nah, dari X ini membacanya. X kalau ke 10 kan berarti lebih besar ya. Berarti X lebih besar dari 10. Kemudian X kurang dari 40. Koma dibaca di mana? Di mana X anggota bilangan prima. Gitu cara membacanya. Coba dipahami. Bisa enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ini hanya cara membaca saja loh. Iya. Jadi kalian kalau sudah tahu membacanya, itu kita tahu anggotanya. Anggotanya siapa? Anggotanya X. Coba loh saya tuliskan ya. Anggota himpunan. Nah, jadi dia memiliki anggota himpunan loh. Iya, jadi anggota himpunannya. Anggotanya X. Nah, berarti anggotanya misalkan himpunan X. Misalkan di sini ada A, gitu ya. Berarti anggotanya, misalkan ini loh saya tulis sih, kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 10. X lebih dari 10, X kurang dari 40. Di mana X adalah elemen, E-nya itu elemen ya, di mana X elemen bilangan prima. Nah, kalau kayak gini kita bisa menuliskan anggota himpunannya A itu berapa loh, Nah, kita cari bilangan prima itu berapa aja berarti. Masih ingat bilangan prima? Masih ingat bilangan prima? Berapa? 11. Lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Yang lebih dari 10 kurang dari 40. Berarti lebih dari 10. Ini kan lebih dari 10. Berarti 11. Kemudian berapa lagi? 13. 12? Tidak. 12. 13. Oke, selanjutnya. 15. 15 bukan, 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Berarti yang mana? 17. 17. Oke, selanjutnya 19. Coba ini loh seperti biar nggak lama, jadinya loh seperti tulang gini ya. Nah, sudah kayak gini. Nah, berarti anggota himpunan A itu hanya 11, 13, 17, dan 19. Gitu. Ngerti caranya? Coba lagi ya. Ini beda tanda beda loh caranya. Iya, beda tanda beda. Kalau misalkan sekarang B sama dengan, boleh ditulis misalkan Y lah, boleh. Tergantung soalnya. Ya, Y sedemikian hingga berapa ya? Y lebih dari sama dengan gini, kayak gini. Seperti ini, coba. Nah, bentar. Ini ada yang kurang, mau saya kasih tanda lagi. Nah, ada tanda di bawahnya ini. Kurang dari dan lebih dari ini. Coba, ada tanda. Nah, kalau ada tanda seperti ini, itu artinya cara membacanya berbeda lagi. Tuh, gimana Lause? Cara membacanya, Lause saya tuliskan ya, cara baca. Cara membacanya berarti tetap sama dari awal, tetap Y sedemikian hingga, masih tetap seperti itu ya. Y sedemikian hingga Y, nah, lebih dari
sama dengan. Nah, 7 Y kurang dari sama dengan 19, di mana Y elemen bilangan prima, gitu. Jadi tanda satu ini ya, tanda seupil ini ada tanda ini. Nah, ada tanda ini itu artinya adalah sama dengan. Ya, artinya sama dengan. Kalau sama dengan seperti itu berarti anggotanya diikutkan. Jadi kalau kita misalkan mencari berapa anggotanya himpunan B, nah itu kita bisa cari. Carinya bagaimana? Dengan cara menuliskan kayak tadi. Berarti anggota himpunan B, coba Sakti dikasih tahu, berarti anggota himpunan B itu apa aja ya? Berapa saja ya? Apakah 7 ikut? Kalau ada tulisannya lebih dari sama dengan, itu berarti 7-nya ikut. Ya, berarti anggotanya itu 7 ikut. Kemudian apa lagi? 9? Apakah bilangan prima? Bukan ya. Jadi mulai dari 7, 11, 13, 17, dan 19. Begini. Nah, beda ya. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengan, itu 10 dan 20-nya tidak perlu ikut. Tapi kalau ada tulisannya sama dengan di bawahnya ini, itu berarti angkanya itu ikut. Gitu. Ngerti perbedaannya? Gimana? Bisa? Halo, bisa apa tidak? Nah, itu cara membacanya kan Y sedemikian hingga Kemudian hingga langsung ke Y tengah. Y lebih dari sama dengan 7. Itu ada angka di depannya 7 itu apa loh? ini dah. 11 Ini simbol. Ini simbol lah. Ya, yang lo Sakti kasih tanda warna merah ini simbol. Ini simbol. Nah, seperti garis. Garis ini dibaca sedemikian hingga gitu. Ini simbol. Ini bukan angka, ini simbol. Jadi kalau di matematika ini simbol. Itu simbol. Ada simbolnya beberapa. Ini himpunan itu banyak simbolnya. Bentar lagi lah Sakti. Kan kemarin kamu tahu kan ada simbol himpunan apa namanya? Himpunan kosong, ya kan? Nah, itu banyak simbolnya. Dari sini apakah sudah mengerti? Coba latihan soal ya. Kita berlatih, dijawab bersama-sama saja. Apakah yang ini sudah ditulis, yang atas? Sudah ya? Udah aku foto. Udah aku foto. Ini sudah? Yang B belum aku. Yang mana yang belum? Yang B masih nulis. Oke. Yang A sudah ya? Oke, yang A sudah. Coba sekarang bagi yang sudah selesai, bagi yang sudah ngerti, boleh mengerjakan soal ini. Coba carilah anggota himpunan dari satu, misalkan anggota himpunan A sama dengan bentar ya.
Ini dikirim ke Lausul. Nggak usah, langsung dikerjakan bersama, nanti bakal saya ditanyain dan. Sudah, coba dikerjakan. Nomor 1 jawabannya apa? Kemudian nomor 2 jawabannya apa aja? Pasti bisa. Langsung saya tunjuk ya. Sesuai nomor absen. Hari ini adalah tanggal 24. Iya. Bernat. Nah, yuk. Bernat mengerjakan yang nomor A. Bernat. Di mana Bernat? Oh, tidak ada. Tidak ada Bernat. Tidak ada. Coba Brandon. Coba Brandon. Brandon. Yang A ini berapa anggotanya? Anggota himpunan A ini apa aja? Dan anggotanya himpunan A ini apa aja? Bacanya dulu, Den. Bacanya gimana bacanya, Den? Cobalah saya ingin tahu membacanya. Nomor 1. Brandon, ayo dijawab. Brandon. Loh, kok nggak ada Brandon ini? Di mana Brandon ini? Bernat. Bernat, ayo dijawab. Yang mana, Lau? Nomor 1. Cara membacanya gimana, Nak? Itu X kali ya bacanya, Lau. X, tetap X membacanya. X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 5 kurang Terus? X kurang dari 10 Kurang dari sama dengan. kurang dari sama dengan 10 di mana elemen bilangan caca. Di mana X? Mana X elemen bilangan caca. Ya. Terus sekarang anggotanya berarti berapa aja, Bernat? 5. Oke, langsung saya tuliskan dulu ya. A kurung kurawal berarti anggotanya 5, terus 6, 6, lanjutnya 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Oke, bener enggak teman-teman? Jadi ini elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu, ayo coba Seperti ingat lagi. Bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Dari angka 0 atau angka 1? Ayo diingetin lagi. Aku mau dari 0. Iya, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kalau yang dimulai dari bilangan 1 itu namanya bilangan apa? Ayo. Bilangan Asli. apa? Ya, betul. Bilangan asli. Sekarang lanjutnya ya. Yang B.
Lausein. Brandon tadi mana Brandon ya? Jolin, coba. Jolin, lo setingin nomor B. Ini Jolin yang membaca. Ayo Jolin, dibaca Jolin. Nggak dinyalakan kameranya, malah ditunjuk pokoknya. Julian coba, bisa Julian. Ayo dibaca, dicoba. Salah tidak berdosa, salah itu diajari. Coba yang B dibaca, Julian. Silahkan. Ngerti cara bacanya loh. Iya, cara bacanya. Yuk. Ya apa? Ya apa, Duh? Ya apa? Ini ada tulisannya. Cara membaca. Cara membaca. X sedemikian hingga yang X. L itu ya apa maksudnya? X sedemikian hingga, kemudian kita lanjutnya langsung ya, bacanya gini, X sedemikian hingga, langsung ke sini, X, nah ya, jadi X sedemikian hingga, tanda ini sedemikian hingga bacanya, kemudian lanjut ke sini, X, terus, X, kurang tanda dari ini, X sedemikian hingga X tanda ini dibaca. Dalam pada namanya itu. Apa ini? Kalau dibaca dari X berarti lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Ya, berarti X sedemikian hingga X lebih dari berapa? 10. Ya, X lebih dari 20. Kemudian balik lagi. X sedemikian hingga enggak usah kurang sedemikian dari. hingga. X kurang dari. Iya, langsung kurang dari 40. Kok 40 sih? 30. Iya, kemudian ini koma ini dibaca apa? Koma itu dibaca di mana? Di mana X bilangan itu dibaca prima. apa dibaca apa Bilangan prima. Anggota. Di mana X anggota bilangan prima. Oke, sekarang ini yang B itu anggotanya berarti berapa aja? Kasih kurung awal dulu. Anggotanya berapa aja? Nikodemus. Coba sekarang. Nikodemus anggotanya himpunan B ini berarti berapa aja? Satu. Bisa satu. Kan ini tadi mulai dari X kurang dari 20. X lebih dari 20. X lebih dari 20. Jadi di atasnya 20, tapi masih kurang dari 30. Ya. 21. 21 bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 7. Berarti 21 bukan bilangan prima. Coba dicari yang elemen bilangan prima. 22. 22 bisa dibagi 2 malahan. Coba teman-teman dibantu. Antara 20 sampai 30 yang termasuk bilangan prima itu siapa berarti? 23 bisa enggak lagi? 23 betul itu bilangan prima. Kemudian bilangan berapa lagi? 29. Sudah selesai. 27 kan bisa dibagi 3. Ya, berarti anggota himpunannya itu hanya 2. 23 dan 29.
Coba Evan yang tidak mengerti yang bagaimana orang Evan tadi dicari loh seperti Evan tidak ada. Evan di mana? Coba Evan di mana Evan? Evan tidak dinyalakan juga kameranya. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Kalau tidak mengerti itu tanya. Ayo sekarang tanya. Coba Evan, dinyalakan dulu kameranya. Jika tidak mengerti itu tanya. Jangan diam saja. Nanti lo seperti kan bukan peramal. Lo seperti kan enggak tahu. Kamu itu tidak ngertinya di mana. Kalau tidak ngertinya mulai dari awal, lo seperti bisa mengulangi lagi. Lo aku tidak mengertinya kenapa itu dibaca itu. Nah, itu lo seperti bisa menjelaskan. Tapi kalau dari awal kamu nggak ngikutin, terus bilang nggak ngerti, kemudian lo seperti mau jelaskan lagi, kamu tidak ada, tidak dinyalakan juga kameranya, Losa kan tidak tahu sampai mana pahamnya, ya kan? Coba, Losa itu mau membantu, asalkan ya juga harus Losa seperti tahu anaknya ini nggak ngerti beneran atau nggak ngertian. Coba dinyalakan kameranya. Ini Evan nggak ada orangnya. Evan mana coba? Evan nggak ngertinya dapat dari mana? Evan nggak ngertinya di mana, nak? Coba. Tidak mengertinya itu yang mana? Halo, Halo, iya. Lase, koma itu artinya kan bagaimana? Apa-apa? Artinya koma itu bagaimana? Di mana? Oh, Di mana? Cuma itu aja yang nggak ngerti. Gimananya maksudnya? Kamu jangan mengartikan di mana itu maksudnya, oh di mana ya? Seperti mencari tempat itu tidak. Ya, di mana itu artinya itu sama saja dengan menunjukkan. Kayak menunjukkan X gitu. Menunjukkan di mana, gini, kalimatnya itu seperti ini. Kamu tahu nggak apa namanya? Oh, di mana kayak gini kalimatnya. Di mana Evan sedang belajar, gitu ya. Itu kan kamu di mana Evan sedang belajar. Nah, itu kan ada tanda tanyanya yang kita harus menjawab. Nah, tapi kalau ini bukan tanda untuk dijawab, bukan menunjukkan tempat gitu. Bukan menunjukkan sesuatu, tapi kita itu hanya kata di mana itu hanya untuk menunjukkan bahwa X anggota dari bilangan prima gitu. Ngerti maksudnya Evan? Jadi tanda koma itu menunjukkan X-nya. Di mana X? Nah, di mana X itu anggota bilangan prima. Di mana Evan belajar? Di rumah. Nah, ini sekarang kita menunjukkan X. Di mana X itu anggota bilangan prima. Gitu loh Evan maksudnya. Ngerti maksudnya Lause? Jadi kamu ini di sini tidak ada tanda koma, tidak ada tanda tanya. Itu kalau tidak ada tanda tanya berarti tidak menunjukkan tempat, tapi kita arti kata di mana itu menunjukkan bahwa X ini merupakan bilangan prima gitu. Nah, ngerti maksudnya? Seberapa? Enggak seberapa. Ya apa sih? Jadi kamu kalau misalkan di mana ya gitu kan, kalau SD kan kebiasaannya itu kalau ada di mana itu berarti menunjukkan tempat ya. Nah, ini dia bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa matematika. Itu berbeda. Kita harus tahu maksudnya katanya itu gini gitu. Nah, jadi contohnya kalau di kalau di bahasa Indonesia X ini dibaca X ya. Kemudian kalau di matematika tanda X seperti ini dibaca kali, ya kan? Ada kalanya X-nya ini juga tetap dibaca X.
Gitu. Nanti cara penulisan ek itu mungkin sama guru yang di SMP berubah dijadikan gini. Kalau menulis ek itu biasanya diubah jadi gini, nah. Sret. Nah, ini cara menulis ek biasanya supaya siswa SD tidak bingung membedakan antara ek dengan tanda kali gitu. Jadi menulisnya tanda ek itu kalau misalkan huruf ek itu diubah seperti ini biasanya. Sret. Nah, bingung kan? Nggak perlu bingung ya. Jadi dulu kalau satu sekolah itu kayaknya sampai sekarang itu masih tetap. Jadi kalau menuliskan ek pada saat menuliskan himpunan, pada saat menuliskan aljabar itu biasanya dikasih seperti ini supaya membedakan antara tanda ek dengan tanda kali gitu. Nah, sama halnya dengan ini, kata di mana. Ini bukan tanda tanya, tapi kita menunjukkan bahwa ek-nya itu termasuk anggota bilangan prima. Gitu, Evan. Paham maksudnya, Evan? Loh, Evan, gimana? Semoga yang lain mengerti ya. Nanti kalau sudah sering membaca kayak gini itu kalian bisa ngerti kok. Oh, artinya ini gitu ya. Kadang kan kalau kita misalkan mengartikan sesuatu itu kata-katanya bisa artinya beda-beda. Ya kan? Jadi kalau misalkan kalian itu ada satu kata tapi artinya bisa dua gitu. Tahu? Tahu enggak kata-kata yang seperti itu? mengerti. Misalkan Lososati mengucapkan kata seperti ini, ular itu memiliki bisa. Kemudian Lososati bilang lagi, Evan bisa mengerjakan matematika. Sekarang kata bisa itu memiliki dua arti apa tidak? Ya kan? Kata bisa itu berarti artinya sama atau berbeda kalau pada kalimat itu tadi? Coba. Sama enggak? Ya, Lososati tuliskan ya. Kata yang pertama misalkan ular kobra memiliki bisa. Kemudian kata yang kedua, Evan bisa mengerjakan matematika. Nah, coba. Ini ada dua kata tapi memiliki arti yang berbeda. Coba. Ada bisa yang ini, kemudian satunya bisa yang ini. Nah, ini seperti ini loh, Nak, maksudnya. Jadi satu kata bisa dua arti. Coba kalau yang kata yang ini artinya apa? Coba yang ini. Artinya apa? Ada yang tahu ini artinya apa? Bisa yang itu? Apa artinya? Racun. Racun. Iya, memiliki racun. Tapi kalau yang ini apa artinya? Bisa lancar apa? Bisa. Lancar mengerjakan. Dapat ya mengartinya. Dapat mengerjakan. Nah, itu. Di mana itu juga kayak gitu, memiliki dua arti. Menunjukkan tempat. Nah, kalau yang ini artinya di mana itu artinya adalah menunjukkan anggota bilangan prima. Itu. Paham maksudnya, Lause? Apakah paham? Apakah bisa dimengerti? Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam sebuah kalimat, itu kita harus mengerti apa maksudnya kalimatnya. Ya kayak bahasa Inggris itu kan bisa artinya bermacam-macam kalau sudah digabungkan. Ya kan? Nah, itu. Kayak berpuasa itu. Kenapa bahasa Inggrisnya jadi fasting? Padahal kalau fast itu cepat. Iya, kenapa? Kalau berpuasa itu bahasa Inggrisnya jadi fasting. Bingung yang jelaskan kan akhirnya. Nah, padahal kalau di bahasa Indonesia juga seperti ini. Bisa satu kata memiliki dua arti. Tergantung apa?
tergantung kalimatnya yang mau dipakai. Paham maksudnya Lause? Tuh, nggak ada yang paham. Nggak ngerti sama sekali. Paham, Lasa. Siapa yang masih tidak mengerti sama sekali? Apaan? Evan. Evan nggak ngertinya bagaimana? Jencing bisa, Jencing. Evan mana Evan? Coba, nggak ngertinya di mana Evan? Coba yang lain, mengerti apa tidak? Ngerti. Ya, jadi ini di mana itu artinya ada dua arti, Evan. Kata di mana, ya. Jadi kalau misalkan Evan itu ada tulisannya di mana Evan makan. Nah, ini berarti menunjukkan tempat. Ya, berarti kata di mana ini menunjukkan kamu harus menunjukkan tempat. Ya, ini bedanya Evan. Jadi harus disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi berarti kamu harus menunjukkan tempat. Nah, tapi kalau kata di mana yang ini, nah, kalau kata di mana yang ini itu artinya, nah, ini kamu tidak perlu menjawab, tapi kamu hanya bisa langsung menunjukkan ke orangnya itu bahwa menunjukkan anggota. Menunjukkan anggota himpunan E gitu. Ya. Paham maksudnya Lause? Teman-teman? Ya, jadi kalau di dalam berbahasa kita harus tahu apa maksudnya katanya tergantung penempatannya, gitu ya. Dari sini paham? Coba sekarang, ini sudah dicatat semua ya. Lause Septi hapus ya. Belum. Coba. Ya. Yang mana ini yang perlu Lause Septi hapus? Apakah boleh sebagian dihapus? Yang ini cara menyatakan himpunan sudah selesai ya? Ini sudah selesai ya? Nah, inilah sehapus, Lause Septi ganti. Sekarang kita memiliki himpunan semesta namanya. Nah, wah, makin anunya Lause, ada himpunan lagi. Iya, Lause Septi akan menunjukkan apa simbol himpunan yang perlu diketahui. Sekarang ada S. Nah, S itu adalah simbol dari himpunan semesta. Ditulis dulu aja, bentar lagi lah Septi kasih tahu S itu apa maksudnya. Kemudian ada seperti O, kemarin sudah ya dituliskan sama Lause. Ini adalah simbol, sebentar, ini dikasih coretan O, kemudian dicoret seret. Nah, apa ini? Ada yang tahu setelah mengerjakan kuisis kemarin mungkin? Simbol Himpunan kosong. betul, simbol dari himpunan kosong. Nah, ada lagi simbolnya loh sebanyak sekian ya. Nah, himpunan kosong itu bisa diartikan seperti ini aja. Nah, seperti ini aja, ada kurung kurawal aja, itu juga merupakan simbol dari himpunan kosong. Jadi, kalau sudah naik tingkat, itu simbolnya akan ada banyak ya, Nak ya, yang perlu diketahui. Kemudian kita ada lagi seperti C terbalik. Sebentar ya, langsung saya dituliskan. Itu seperti gini. Semoga tulisannya Lause Septi bagus. Oh jelek. Ada yang ini aja. Gini.
Sebentar ya. Satu undo. Nah. Seperti C tapi terbalik gini, seret. Nah, ada simbol yang begini. Kemudian ada simbolnya yang begini. Seret. Aduh, simbolnya banyak ini. Anggap ini yang lurus ya. Pas pokoknya kayak C itu. Ini simbolnya apa, Lause? Ini simbolnya sebetulnya sama arti ya. Ini adalah himpunan simbol dari himpunan bagian. Jadi sama. Jadi dia terbalik ke kiri atau terbalik ke kanan itu sama saja. Ini juga. Ini simbol dari himpunan bagian. Nah, kemudian kalau ada tulisannya dicoret, itu sama berarti. Apa itu? Berarti seret, gini ya, dicoret, srit, gini. Nah, ini simbolnya apa, Lause? Kalau ini berarti bukan. Kayak tadi kan kalau itu himpunan kosong. Kalau ini berarti simbol bukan himpunan bagian. Gitu. Tidak perlu dihafalkan sih, yang penting kalian itu kalau mengerjakan itu paham atau mengerti. Kemudian ada U terbalik, jadi kayak N. Sebentar ya, seret. Gini. Kalau kayak gini, ini merupakan simbol dari irisan. Aduh, Lause, kok banyak? Kurang satu. Kemudian ada U. Kalau tadi N, sekarang U. Seret. Nah, ada-ada aja ya simbolnya, Lause. Nah, ini simbol dari gabungan. Nah, ini jadi ada simbol dari irisan, simbol dari gabungan. Ada lagi loh, ada sih. Takutnya nanti kamu nggak mau belajar, tapi bahasa terus di sini aja dah. Misalkan A, di atasnya ada tulisannya C kecil. Nah, ini ada cara bacanya. Ini cara bacanya adalah dibacanya A komplement. Dibaca A komplement. Nah, gini. Jadi A di atasnya ada C kecil, itu dibacanya A komplement. Komplement itu termasuk apa ya? Unsur-unsur gitu. Yang ada di dua himpunan itu termasuk namanya komplement. Hampir sama dengan gabungan. Dilihat di Lause dijelaskan satu-satu. Dari sini bisa mengerti dulu, nanti simbol-simbolnya ini Lause Sakti akan diterapkan semua di himpunan Lause. Iya, jadi himpunan itu kita mengartikan simbol istilahnya. Nah, jadi kalau simbolnya itu kita sudah tahu maksudnya simbol, nah itu kita bisa mengerjakan himpunannya. Gitu. Ini lanjut apa? Sudah selesai sampai di sini? Udah lewat 4 menit. Udah 45 menit ya. Udah, besok lagi ya. Besok kita belajar matematika aja dah, biar enggak lupa. Jadi ini dah 2 hari matematika, nanti 2 hari IPA, biar apa namanya? Biar tidak terlalu jenuh ya. Atau 3 hari matematika, biar pelajarannya enggak terlalu lupa. Jadi Senin, Selasa, Rabu matematika, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu IPA gitu ya. Apa gitu? Atau enak 1 hari sekali? Satu sekarang IPA, besok matematika. Besok IPA, besok matematika gitu. Sesuai jadwal aja. Sesuai jadwal aja ya. Jangan lupa
Sesuai jadwal aja. Berarti besok kita belajar IPA. Besok IPA-nya belajar apa ya? Ada yang tahu IPA-nya belajar apa? Nanti enggak ingat. Mereka yang biologi atau masih fisika. Apa? Belajar apa ya? Kemarin lupa loh Sakti. Coba diingatkan. Belajar apa ya IPA ya kemarin? Jangka sorong. Jangka sorong. Iya, berarti besok belajar apa? Akan micrometer scrap. Betul sekali. Berarti besok belajar mikrometer scrap. Nanti Losa Sakti, semoga kalian punya alatnya di rumah. Kita akan mengadakan pengukuran sederhana ya. Mengukur volume nantinya. Kalau punya alatnya di rumah, semoga punya deh. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Semoga belajar matematikanya bisa dimengerti sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa nanti tanya lagi ya. Tidak perlu ada PR. Yang penting setelahnya ini kalian bisa belajar sendiri. Minimal ini dibaca. Oh, S itu himpunan semesta. Oh, yang ada O dicoret itu himpunan kosong. Kalau kurang kurawal aja berarti simbolnya himpunan kosong. Itu aja sudah. Itu kalian belajar. Oke, dadah. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat istirahat.